Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Halo adik-adik sekalian, kita jumpa lagi untuk tutorial kedua. Di mana tutorial pertama kemarin kita sudah mempelajari bagaimana bekerjanya template pada AutoCAD. Untuk tutorial kedua ini kita akan mengenal cara bekerjanya perintah blok pada software AutoCAD ini. Jadi sedikit tentang blok. Blok itu adalah sebuah fitur dalam AutoCAD di mana ketika kita menggambar sebuah bentuk dalam lembar kerja AutoCAD, kita dapat menyimpannya dalam bentuk sebuah blok, dan blok itu dimungkinkan untuk kita panggil kembali bentuk yang sudah kita buat tersebut ketika kita membutuhkan bentuk tersebut. Misalnya kita membuat sebuah kolom atau kusen. Jadi mari kita lihat bagaimana cara kita membuat blok pada software AutoCAD ini. Pilih template-nya, template dengan nama base yang telah kita buat pada tutorial pertama. Sekarang kita beri contoh, misalnya kita mau menggambar denah sederhana. Denah sederhana kita ambil layer grid, kita buat, misalnya kita akan membuat rumah tipe 36. Jadi 600,600. Kita regen. Rumah sederhana dengan lebar 36 meter persegi. Kita berikan satu kamar tidur dengan ukuran 3 meter. Satu toilet di pojok bawah dengan di pojok atas dengan lebar 1,50 meter 1,50 kali 2 meter. Baik, untuk pola denahnya sudah kita buat denah sederhana saja dulu, karena yang kita pelajari di sini bukan untuk membuat denah, tapi bagaimana kita mengenal perintah blok dalam AutoCAD. Kemudian kita buat kolom utamanya, misalnya dengan ukuran taruhlah kita berasumsi rumah ini suatu waktu akan dikembangkan menjadi 2 lantai. Jadi untuk pembangunannya sudah diarahkan untuk dapat menopang bangunan 2 lantai. Jadi kita beri kolom utamanya misalnya ukuran 20,20. Kita ambil arsiran, berikan heads untuk kolom pakai konkret ini, ubah menjadi 0,05, seleksi area di dalam garis. Oke, sudah jadi. Nah, untuk bentuk kolom ini kita akan rubah dua objek arsiran dan garis tepi ini menjadi objek blok dengan cara yaitu menseleksi gambar yang ada pada layar atau gambar kolomnya, kemudian kita ketikkan perintah blok atau B. Sudah kelihatan perintah bloknya, kita klik. Kita akan berikan nama kolom K1. Ambil base pointnya, letakkan pada sudut
bawah. Kemudian kita oke. Nah, objek ini sudah langsung menyatu antara garis tepinya dengan arsirannya, sehingga kita sisa mengangkat, membawa ke masing-masing posisinya. Kita letakkan di posisi kolom-kolom utama pada bangunan. Kemudian kita buat lagi satu kolom dengan kolom praktis ukuran 15,15. Berikan arsiran, heads, konkret, settingan scale sudah 0,05. Oke. Kemudian rubah dulu layernya, kemudian ketikkan B, berikan nama kolom KP. Jangan lupa base pointnya, pick point, ketikkan OK. Untuk kolom praktis ini kita letakkan pada pertemuan-pertemuan dinding saja. Sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kita akan lihat kegunaan dari objek blok ini. Kita berikan dulu garis dinding ya. Kita gunakan multi-line dengan perintah ML akan terlihat dalam kurung M-line atau multi-line. Kita lihat di bawah ini scale-nya masih 1. Kita klik scale, rubah menjadi ukuran dinding 15 cm, enter. Biasanya kita lihat justification-nya ini, letaknya kita rubah yang tadinya top, yang aktif top, kita rubah menjadi 0 atau di tengah. Kemudian kita bisa mulai menarik garis dari tengah. Untuk tepi-tepi dindingnya kita akan merubah sebentar justification dari multi-line-nya karena posisinya tidak berada pada center dinding. Kita rubah multi-line, klik J atau justification, rubah menjadi top. Sorry, kita ambil dari bawah, top. Oke. Ini kita ambil dari atas. Nah, jika garis dinding Dena sudah jadi seperti ini, kemudian tiba-tiba kita teringat ukuran kolomnya, kita tidak akan menggunakan kolom dengan model seperti ini. Misalnya kita akan menggunakan ukuran yang jauh lebih besar misalnya. Akan menjadi sebuah pekerjaan ketika kita akan merubah satu demi satu, mendelete lagi kolom K1-nya atau kolom utamanya, kemudian kita ganti dengan bentuk yang lebih besar. Nah, di sini kegunaan blok. Ketika kita lupa akan ukuran dimensi yang kita gunakan pada kolom Dena ini, kita tinggal klik 2 kali pada objek ini, masuk ke edit block definition, kemudian pilih ini, sudah langsung berada pada nama kolomnya, kolom K1. Kita klik OK. Sisa kita tambahkan, misalnya yang tadinya 20-20, kita hanya mau menggunakan kolom, kita gunakan kolom misalnya ukuran 25-25.
Saya ukur dulu. Sekarang ini ukurannya 20. Kita offset menjadi 2,5 untuk mendapatkan dimensi kolom 25. Kemudian heads-nya kita ambil heads edit, add tick point, klikkan di area luarnya, enter. Kemudian ini kita hapus. Lalu close block editornya, save the change to column K1. Nah, semua kolom dengan nama kolom K1 telah berubah menjadi ukuran 25 kali 25. Ini akan mempersingkat waktu kita bekerja pada software AutoCAD ini. Kemudian untuk letaknya kita posisikan kembali yang bagian sudut karena dia tidak berada di senternya, karena kalau kita berada pada perumahan, sisi kiri dan kanan dari bangunan itu tidak dihitung dari asnya, tapi dari sisi luar. Jadi kalau misalnya kita dapat tanah ukuran 6 kali 6, sisi kiri kanannya itu akan berada pada center dindingnya, berarti dia masuk lagi sekitar 7,5 cm. Nah, kemudian untuk mengatasi garis-garis yang lebih seperti ini, bisa dengan perintah trim. Kita klik kita ketik TR atau trim, seleksi tepi luar kolom, kemudian enter, select kelebihan garis yang ada dalam kolom tersebut. Atau bisa juga menggunakan perintah, kita masuk kembali ke edit block definition, kita pakai perintah wipe out. Ini wipe out, kita klik ke masing-masing sudut blok, kita enter, kemudian objek wipe out yang kita buat ini berada di atas dari objek kolom yang telah kita buat dahulu tadi. Kita klik dulu objek wipe out-nya, kemudian klik kanan, draw order, kemudian send to back, kemudian close block editor, lalu save the change to column K1. Nah, ini belum tertutup, kita bisa menseleksi seluruh objek dulu, objek kolomnya, kemudian kita draw order, bring to front. Nah, kelebihan garis yang tadi ada di dalam area kolom sudah tidak kelihatan. Nah, itu bagaimana bekerjanya perintah block pada objek kolom. Nah, itu pun bisa kita terapkan dalam objek kusen. Misalnya, kita akan membuat kusen untuk pintu utama. Misalnya, kita tambahkan dulu new layer, berikan layer kusen, kita beri warna agak biru terang, lane weight-nya kita atur menjadi 0,15. Oke, kita aktifkan, kita buat objek kusen 5,15 dengan jarak yaitu 0,80 cm untuk masing-masing untuk jarak ke masing-masing batang kusen. Kita mirror, ambil middle point-nya, kemudian mirror. Kemudian
kita ambil rectangle, kita tarik ke ujung dari kusen ini, kemudian tarik ke bawah, kita beri ketebalan 4 cm. 4 cm, kemudian kita lebihkan masing-masing 1 cm. Klik middle point biru yang berada di tengah, baru tarik, ketikkan angka 1 atau 1 cm. Kemudian kita langsung saja ambil perintah BO atau boundary, pick point, klik di area dalam dari garis kusen, enter, klik enter. Nah, kemudian garis yang lama kita hapus, garis kusennya sudah jadi. Kemudian seleksi garis pintunya, kita rotasi, RO, kita rotasi jadi 90 derajat. Oke. Kemudian kita buat dulu layer baru dengan nama 0,00. Rubah line weight-nya jadi 0,00. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna putih, abu-abu agak putih gitu. Kita klik di 2 poin dari garis daun pintunya, lalu klik ke ujung garis kusennya. Nah, untuk tanda garis swing ini bisa kita rubah dengan mengambil pada load, bisa dengan ISO dot, rubah menjadi paket ISO 07. Dan jadi. Nah, ketika sudah jadi, kita rubah dulu menjadi layer kusen, lalu kita buat blok lagi, seleksi semua objek kusennya, kemudian ketikkan B, blok, enter, tulis kusen P1, pick pointnya untuk base point, berikan di sudut, oke. Nah, untuk semua kusen pintu pada rumah ini dengan ukuran 0,80 cm akan diwakili oleh objek blok ini. Objek blok kita kopikan lagi, misalnya di pintu kamarnya, rotasi, kemudian copy lagi untuk pintu belakang, rotasi, kemudian kita gunakan perintah trim, TR, enter, seleksi base objeknya yang dijadikan rujukan, kemudian enter, klik objek dindingnya. Ini pun sama seperti tadi perintahnya. Ini klik dua-dua ya. Sorry, satu aja ini, ternyata ini terpisah garis ini. Oke. Ya, ambil garis 00, kita berikan garis untuk garis.
lebih lantainya. Nah, untuk pintu kamar mandi tentu tidak sama dengan pintu utama atau pintu standarnya. Kita akan mengeksplode, kita akan pecah kembali, bloknya X atau explode. Kemudian kita seleksi semua, kita mirror karena posisi pintunya berlawanan arah. Setelah mirror, ketik Y atau yes. Ini kita gunakan perintah stretch. Seleksi sisi kiri kusennya, kemudian kita bawa ke kanan sejauh 10 cm. Daun pintunya juga kita bawa ke bawah sejauh 10 cm. Nah, kusen pintu untuk toilet itu biasanya lebar kosongnya 70 cm atau ada juga yang 65. Dan kita gunakan perintah MA atau match prop. Kita select garis putus, garis titik-titiknya, kemudian puas ke garis swing pintunya. Kita delete yang lama. Kemudian kita blok kembali B, pintu namanya pintu P2. Berikan pick point. Oke. Dan kita rotasi 90 derajat, kita bawa ke bagian ini, kita trim, select, enter, terus kita berikan garis untuk garis lantainya. Demikian. Caranya pun juga sama. Misalnya kalau kita lupa, misalnya ukuran pintu yang akan digunakan di pekerjaan kita itu bukan lebar 0,80 cm seumpamanya, mau yang lebih lebar, misalnya 90 cm, kita tinggal memodifikasi gambar ini dengan mengklik 2, masuk ke kusen P1, oke. Bisa kita beri perintah stretch bawah, tambahkan misalnya jangan 90, jadikan 85, misalnya kita bawa 5 cm ke kanan, tentu daun pintu juga nambah 5 cm, sehingga akan jadi seperti ini. Kemudian kita close, save the change to kusen P1, sehingga semuanya akan berubah dengan nama kusen P1. Semua akan mengikut dengan modifikasi yang kita lakukan tadi. Bisa kita trim masing-masing dari seleksi objek yang kelebihan dari garis kusennya. Ini bisa kita berikan perintah extend, enter 2 kali. Ini pun sama, extend, enter 2 kali. Jadi kurang lebih seperti itu kegunaan perintah block pada proses penggambaran gambar kerja yang kita lakukan. Jadi usahakan dalam menggambar kita senantiasa terbiasa dengan menggunakan blok tersebut. Nanti kalian akan mengembangkan sendiri kapan fitur blok ini kita gunakan dalam gambar kerja. Karena ini sangat memudahkan kita untuk merevisi gambar yang telah kita gambar, kemudian ada koreksi dari klien atau koreksi dari dosen, sehingga kalian tidak perlu menggambar ulang terlalu banyak gambar. Cukup merevisi satu gambar yang mewakili dengan gambar yang serupa, gambar yang lainnya akan ikut berubah. Jadi mungkin sekian dulu tutorial kedua kali ini dengan mengenal bagaimana
bekerjanya perintah blok pada AutoCAD. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat dengan mudah adik-adik sekalian ikuti. Kita tutup tutorial kedua ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.